Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra, nomor absen 36 dari kelas 12 MIPA 7. Revolusi Hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia pada masa Orde Baru membawa perubahan signifikan bagi sektor pertanian Indonesia. Pertanian Indonesia dibedakan menjadi dua bidang, yaitu bidang perkebunan dan pertanian pangan. Yang pertama, pertanian pangan. Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan ekosistem dengan bantuan teknologi modal, tenaga kerja, manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. Sektor pertanian memiliki peran strategis bagi perekonomian di Indonesia. Peran strategis sektor pertanian antara lain: 1. Kontribusi terhadap pendapatan nasional. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, penyediaan bahan baku bagi sektor lain. Yang keempat, penyediaan bahan pangan bagi masyarakat. Dan yang kelima, pasar bagi produk non-pertanian. Pada masa Orde Baru, tepatnya sejak dilaksanakannya Pelita 1 tahun 1969, revolusi hijau diterapkan dan fokus pada peningkatan hasil pertanian. Pelaksanaan ada 4 program, yakni intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Pertama, intensifikasi pertanian. Ini diterapkan dalam bentuk panca usaha tani yakni memiliki pembibitan unggul, pengurangan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah, dan pemberantasan hama. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Langkah ini merupakan perluasan area pertanian yang sebelumnya dimanfaatkan. Contohnya itu seperti memanfaatkan hutan, lahan gambut, atau padang rumput untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Ketiga, diversifikasi pertanian. Ini dapat dikatakan pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan, baik secara ekonomi atau lingkungan. Contohnya menanamkan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan atau memelihara beberapa hewan ternak dalam satu kandang. Nah, yang kedua yaitu perkebunan. Sistem perkebunan di Indonesia dimulai sejak penerapan tanam paksa 1830 sampai 1870 oleh Van de Bosch. Kegiatan perkebunan kemudian dilanjutkan pada masa liberal, penerapan politik pintu terbuka. Pelaksanaan sistem liberal dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Jenis tanaman perkebunan pada masa liberal yaitu tebu, kopi, teh, cengkih, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Tanaman tersebut diekspor ke berbagai negara. Jenis tanaman perkebunan yang menjadi komoditas ekspor unggulan di Indonesia antara lain biji kopi, cengkih, coklat. Tanaman perkebunan tersebut dilakukan oleh perkebunan besar dan perkebunan kecil. Perkebunan merupakan sektor penting bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah berupa meningkatkan hasil produksi perkebunan. Untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan, pemerintah menetapkan yang pertama kebijakan, yakni menerapkan kebijakan yang pertama yaitu merehabilitasi perkebunan dan pabrik yang ada. Yang kedua, menetapkan intensifikasi. Yang ketiga, melakukan ekstensifikasi. Yang keempat, melakukan
diverifikasi tanaman. Pemerintah juga mengupayakan kegiatan pasca panen berkaitan dengan pemasaran hasil perkebunan. Perusahaan perkebunan bekerja sama dengan broker-broker di luar negeri untuk memasarkan hasil perkebunan ke berbagai negara di dunia. Pelaksanaan revolusi hijau pada masa Orde Baru dapat dikatakan menuai keberhasilan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan peningkatan hasil pertanian dan peningkatan hasil ekspor. Peningkatan hasil ekspor tanaman, sektor pertanian menjadi sektor terpenting bagi perekonomian pada masa itu. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuhan lainnya dengan ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang tersebut dengan bantuan ilmu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan perkebunan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.